adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga bisa beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN merupakan jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia dan desain dari birokrasi nasional. Nilai-nilai ASN yang smart adalah mempunyai nilai integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas atau networking. Hal tersebut menjadi modal untuk menjadi ASN yang smart. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando Manado adalah rumah sakit pendidikan nasional sekaligus sebagai rumah sakit pusat rujukan untuk wilayah Indonesia Timur. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando Manado sudah terakreditasi KARS nasional pada tahun 2016 dan internasional GCI pada tahun 2018 dan SNARS internasional pada tahun 2019. Visi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando adalah menjadi rumah sakit pendidikan dengan layanan berkualitas dan adil, didukung oleh sumber daya manusia yang produktif dan tata kelola keuangan yang handal. Sedangkan misi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando Manado yaitu pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan layanan unggulan dengan didukung sarana prasarana yang terkini. Yang kedua yaitu menciptakan sumber daya manusia yang produktif, profesional, dan berintegritas melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Yang terakhir yaitu melaksanakan pengelolaan sarana, alat, bahan, serta administrasi umum dan keuangan secara efisien dan transparan. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando Manado dipimpin oleh Direktur Utama Prof. Dr. Sterli Rampengan, spesialis jantung dan pembuluh darah VH Mars, beserta 4 direktorat yang masing-masing dipimpin oleh Direktur Bagian Bidang Pelayanan Keperawatan di bawah pimpinan Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan. Tugas dan fungsi perawat memberikan asuhan keperawatan secara holistik kepada individu, keluarga, dan masyarakat ditinjau dari kebutuhan biopsikososial, kultural, spiritual merupakan tugas utama perawat. Asuhan keperawatan meliputi melakukan pengkajian keperawatan, menentukan diagnosa keperawatan, menentukan intervensi keperawatan, melakukan implementasi keperawatan, dan melakukan evaluasi keperawatan didukung oleh data dokumentasi. Hal tersebut didukung oleh penerapan tugas lainnya seperti menerapkan komunikasi terapeutik, mendukung kepatuhan pasien terhadap intervensi yang diberikan, dan melakukan penata laksanaan manajemen gejala serta penilaian kondisi selama tindakan keperawatan. Menerapkan pencegahan pasien cedera atau pasien safety dan upaya pencegahan infeksi dengan melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 momen, serta melakukan kolaborasi dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti dokter, apoteker, radiografer, dietitian, dan lain-lain. Perawat memiliki 3 fungsi. Pertama, fungsi independen, fungsi mandiri yang tidak bergantung pada orang lain, di mana perawat melaksanakan tugas secara mandiri dengan kebutuhan yang sesuai. Yang kedua, fungsi dependen, melaksanakan tugas atas instruksi misalnya dari ketua tim ke perawat. Yang ketiga yaitu fungsi interdependen, kelompok tim yang saling bergantung antara satu sama yang lain, misalnya melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi dan perawat melakukan pemantauan reaksi obat. Standar layanan yang dicapai yaitu dengan berkembangnya sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi pada pelayanan akan mewujudkan pelayanan yang prima dan paripurna yang memenuhi kaidah keselamatan pasien serta pelayanan yang bermutu tinggi. Konsisten belajar mengoperasikan semua program aplikasi SIMGOS sebagai bentuk penerapan ASN Smart menguasai IT.
datang tepat waktu sebagai bentuk penerapan integritas. Hambatan dalam pelaksanaan peran, rendahnya literasi dan kompetensi digital, masih adanya kesenjangan kompetensi digital antar ASN, terutama di kalangan pegawai senior yang sulit beradaptasi dengan teknologi baru, minimnya pemahaman terkait penggunaan aplikasi seperti pengisian data kepegawaian menyebabkan proses kerja tidak optimal.